Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kita berjumpa kembali di YouTube channel Ibu Nurul Inayah Channel. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan membahas topik tentang tema 2, persatuan dalam pernikahan, dan subtema kedua, bekerja sama mencapai tujuan. Yuk kita belajar bersama Ibu Ina. Nah, anakku sekalian, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia terkait menggali informasi penting dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yaitu melalui kegiatan membaca sebuah teks bacaan, murid dapat menuliskan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Jadi kita sebentar akan menggunakan peta pikiran untuk menggali informasi dan menuliskan informasi penting dengan menggunakan kata tanya. Baiklah anak-anakku sekalian, dalam menggali informasi penting sebuah teks, kita bisa menggunakan kata tanya sebagai berikut ya, yaitu kata tanya apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Nah, jadi keenam kata tanya ini bisa kita gunakan untuk mengetahui informasi apa yang ingin kita gali. Dan kata tanya ini memiliki fungsinya masing-masing. Yuk kita bahas fungsi masing-masing kata tanya. Baiklah anak-anak sekalian, yaitu kata tanya apa. Yang pertama kita akan bahas kata tanya apa ya, yaitu berfungsi untuk menanyakan benda, situasi, dan kondisi. Contohnya seperti ini menggunakan kata tanya apa. Apa yang sedang dilakukan Adi sebelum berangkat ke sekolah? Nah, itu menanyakan sebuah kondisi atau situasi di dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang kedua, kata tanya siapa ya? Ya, kata tanya siapa ini sering kita gunakan untuk menanyakan orang atau subjek atau pelaku. Jadi, siapa ini ketika kita mau menemukan jawabannya berarti menunjukkan seseorang. Seperti contoh kata tanya yang bisa kita gunakan dalam kalimat tanya ya, siapa nama ayah Adi. Nah, selanjutnya kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa ini menanyakan suatu sebab atau alasan terjadinya peristiwa. Jadi kalau kita mau menemukan informasi terkait hubungan sebab atau akibat, maka salah satu kata tanya yang bisa atau kata tanya yang bisa kita gunakan adalah mengapa, karena ini berkaitan dengan suatu sebab atau alasan terjadinya sebuah peristiwa. Contohnya seperti ini, mengapa Adi telat datang ke sekolah? Berarti ini menanyakan sebuah alasan. Oke, kita lanjut ya anak-anakku sekalian. Kita akan melanjutkan fungsi dari kata tanya kapan ya, untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Contohnya, kapan ayah Adi berangkat ke Jakarta? Nah, itu salah satu contoh penggunaan kata tanya kapan ya. Nah, yang selanjutnya yaitu kata tanya di mana. Nah, di mana ini menunjukkan atau menanyakan suatu tempat terjadinya peristiwa. Nah, contohnya ini yaitu kita bisa gunakan di mana Adi bersekolah. Nah, selanjutnya kata tanya yang terakhir yang bisa kita gunakan untuk menggali informasi adalah yaitu kata tanya bagaimana. Nah, kata tanya bagaimana ini berfungsi untuk menanyakan keadaan atau sebuah proses yang terjadi. Nah, salah satu contohnya ya, kita bisa gunakan bagaimana cara membuat kue brownies. Jadi itu adalah sebuah proses tentang pembuatan kue brownies. Baiklah anak-anakku sekalian, kita bisa lihat teks bacaan berikut ya.
Jadi kita akan menggali informasi terkait teks bacaan bersama teman-teman kalian ya. Bersama teman-teman kalian kita akan berdiskusi bersama. Nah, ya kita akan berdiskusi terkait tuliskan informasi penting yang terdapat pada bacaan yang dibagikan oleh ibu guru dengan menggunakan beberapa kata tanya yang kamu pilih. Jadi kita akan memilih kata tanya yang diinginkan minimal 3 kata tanya ya. Baiklah anak-anakku sekalian, mari kita berdiskusi. Selanjutnya kita akan melakukan sesi presentasi. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum ibu menutup perjumpaan kita hari ini, ada kata-kata bijak atau kalimat bijak yang ingin ibu sampaikan, yaitu tuntutlah ilmu dengan keikhlasan dan hargailah orang lain dengan kesungguhan, maka dirimu akan menemui kebahagiaan. Terima kasih, sekian dari ibu. Insya Allah kita akan bertemu dalam video pembelajaran interaktif lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.